Aku perlahan membuka mataku. Aroma hutan yang familiar menyapa indera penciumanku. Betapa kejamnya. Mengapa aku terus mengalami regresi? Dengan cepat, aku membentuk segel tangan dan menggunakan mantra tidur untuk membuat rekan-rekanku yang berusaha kembali sadar terjatuh kembali. Duk, duk, duk. Aku teringat momen terakhir dalam kehidupan masa laluku. Aku tersambar petir surgawi yang jatuh dari langit, dan pada saat terakhir itu, aku mencapai bintang ke-14 penyulingan Ki melalui pencerahanku mengenai sumber yang terpadu. Pencerahan itu masih bersamaku. Langit adalah satu entitas dan abadi. Dan untuk mewujudkan prinsip kesatuan ini di dalam diriku. Jalan kultivasi, bagaimanapun, mungkin tentang menjadi seperti langit. Aku telah mengenkapsulasi prinsip langit di dalam diriku. Sekarang, aku telah mencapai puncak penyulingan Ki. Setelah menyelesaikan bintang ke-14, awan spiritual tak terhingga, semua yang tersisa adalah mencoba membangun Ki. Zing! Arg! Tiba-tiba, darah mengalir dari hidungku. Krek, krek. Kepalaku mulai berdenyut dengan hebat. Rasanya seperti mataku akan keluar. Ug, Dantian atasku bergetar. Kesadaran dari puncak penyulingan Ki dalam kehidupan masa laluku telah kembali bersamaku. Ini bisa menyebabkan masalah serius. Aku segera berlari ke tempat akar bambu kuning, meraih segenggam, dan mengunyah serta menelannya. Kreng, kreng, kreng. Saat aku cepat mengonsumsi herbal itu, energi dari metode Ki Jalur Naga mengalir ke seluruh tubuhku. Dengan energi internal yang cukup besar, aku mulai mengalami rejuvenasi dalam tahap 5 energi berkonvergensi ke sumber. Krek, kreng. Setiap otot dan tulang di tubuhku berputar dan membentuk kembali, mencapai keadaan harmoni yang optimal. Harmoni dari dantian atas, tengah, dan bawah selaras dengan sempurna. Dan akhirnya, kilau. Cahaya brilian mengalir dari mataku, dan rasa sakit yang hebat di dantian atas mulai reda. Hewu. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan membentuk inti dalam, mengkondensasi gang Ki ke udara. Gang Ki saling terjalin dan membentuk bola gang. Aku perlahan menyerap bola gang itu ke dalam dantianku. Saat bola gang itu bergetar, ia sepenuhnya menetap di dantianku. Bola gang itu bercampur dengan sifat dantian, memperbaiki dirinya dengan aman dan berevolusi kembali. Setelah beberapa saat, aku memastikan keberadaan inti dalam di pusat dantianku. Aku telah mendapatkan tubuh yang hampir identik dengan kehidupan sebelumnya. Hewu. Meskipun aku tidak banyak berlatih sejak kembaliku, itu tidak masalah. Ini menyelesaikan krisis yang mendesak. Aku khawatir tentang semakin besarnya kesadaranku. Sekiranya ini berlanjut, bukankah aku akan kembali hanya untuk kepalaku meledak seketika? Sepertinya sangat penting untuk menemukan solusi. Ini berbahaya. Aku teringat petir surgawi yang menyambar diriku di kehidupan masa lalu dan merenungkannya. Saat aku berjuang dengan keras, rasanya itu bertekad untuk membunuhku. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti. Langit bukanlah benda mati. Sebaiknya, mungkin langit yang luas itu hanyalah benda mati. Tapi aliran energi langit dan bumi melalui langit. Aliran takdir, seperti makhluk hidup, berusaha menghancurkan dan meledakkan mereka yang menentangnya. Dan aku harus terus bangkit melawan langit ini. Pertama, aku harus memindahkan yang lain. Aku mengangkat setiap rekanku, memastikan mereka tidak basah terkena embun, dan membawanya satu persatu ke dalam gua untuk berbaring. Peristiwa di awal setiap kembaliku selalu sama. Aku menidurkan rekan-rekanku, memakan akar bambu kuning, dan menjalani rejuvenasi. Keesokan harinya, seekor rubah datang dan dengan lezat menggigit lenganku. Ini adalah siklus yang tidak pernah berubah. Hingga hari ini. Apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rubah itu menatapku. Kau. Ya?
Aneh. Sangat aneh. Kau memiliki aroma yang aneh. Mengabaikan rekan-rekanku yang tidak sadar, rubah itu terus berbicara padaku melalui kesadaran. Awalnya, aku berencana untuk membunuhmu begitu melihatmu. Tetapi karena kau mengakui aku sebagai tuan hutan ini dan melakukan upacara, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Meskipun aku berterima kasih kepada rubah itu, aku merasakan ketidakcocokan yang aneh. Emosi rubah itu entah bagaimana berbeda dari sebelumnya. Kau dengan aura aneh, minggir. Aku akan mencicipi lengan atau kaki dari manusia lain. Setelah mendorongku ke samping dengan sekali gerakan, rubah itu mengalihkan pandangannya ke Kim Yang Hun, Oh Hyun Sok, Jeon Myung Hun, Kang Min Hye, Oh Hye Seo, dan Kim Yeon. Tunggu, Tuan Hutan, tolong gigit lenganku saja. Aku sudah terbiasa dengan mutilasi, tetapi bagi mereka, itu akan menjadi pengalaman pertama mereka yang mengerikan. Rubah itu mendengus padaku dan menggeram. Seberapa beraninya anggota hutan ini berbantah dengan Tuan Hutan? Jika kau tidak ingin menjadi makananku, diamlah. Aku ingin mencicipi manusia-manusia ini. Anggota hutan? Apa yang dimaksudnya? Aku tidak mengerti kata-kata rubah itu. Apakah ada perubahan yang tidak diketahui dalam diriku? Rekan-rekanku yang lain membeku dalam ketakutan saat mereka duduk. Rubah itu kemudian menggigit dan mengunyah lengan Oh Hye Seo, yang paling dekat. Kiaak. Kreng, kreng. Deputi Manajer Oh. Aku segera berlari ke arahnya, menidurkannya dengan mantra tidur, dan mengoleskan herbal pereda sakit ke area yang diamputasi. Tidak enak. Tidak lezat. Aku tidak ingin memakannya lagi. Aku akan pergi sekarang. Rubah itu berpaling dengan santai dan melompat pergi, meninggalkanku dalam keadaan terkejut. Aku menggiling lebih banyak herbal pereda sakit untuk Oh Hye Seo. Bukan hanya rubah yang aneh. SSSS. Seekor ular merah dengan dua kepala. Ular itu menatapku, menjulurkan lidahnya. Aneh. Siapa kamu? Kau tampak manusia, tapi mungkin tidak. Membingungkan. Bukan manusia? Aku? Dipenuhi kebingungan, aku bertanya kepada ular itu. Permisi. Jika aku bukan manusia, lantas apa aku? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menentukan siapa kamu. Nah, aku akan membiarkanmu. Mari kita cicipi darah manusia lainnya. Seperti sebelumnya, ular itu menyedot darah Jeon Myung Hun dan pergi, merasa tidak enak. Apa-apaan ini? Jeon Myung Hun memegang lengannya yang digigit, menggeram. Aku akan pergi mengumpulkan herbal. Tunggu di sini. Aku masuk ke dalam hutan, menggunakan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Kemudian, aku berlari cepat menuju ular itu, yang sudah jauh di depan. Ular ini berada di tingkat awal membangun ki. Kilau. Boom. Bola gang yang dipancarkan dari telapak tanganku meluncur menuju ular itu. Ular itu melirikku sejenak, lalu, melihat kekuatan bola gang itu, segera menggulingkan tubuhnya untuk menghindar. Keterikatan mental. Setelah menciptakan bola gang, aku menyerap kesadarannya ke dalam diriku. Keterikatan dua kesadaran menggandakan kemampuan mentalku. Zip. Dengan satu langkah, rasanya seperti ruang itu sendiri telah mengembun. Bagi ular itu, seharusnya tampak seolah aku tiba-tiba memotong waktu untuk mencapainya. Boom! Aku menendang bagian tengah ular itu, mengirimnya melayang ke udara. Ular itu berteriak dan menunjukkan giginya padaku. Namun, setelah memotong persepsinya dengan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, aku mendekat dan memberikan serangan lutut ke salah satu kepala ular. Ouch! Apakah itu saja? Ular berkepala dua yang sebelumnya tampak cukup tangguh, kini tidak terlihat begitu kuat. Tentu saja, rubah itu masih tangguh. Tapi setidaknya,
Yang ini bisa kutangani. Langkah. Aku menginjak salah satu kepala ular itu dan menuntut. Bicaralah. Jika aku bukan manusia, lalu apa aku? His, his, his. Ular itu panik, menjulurkan lidahnya. Sepertinya ia sedang merenungkan kata-katanya, menilai warna niatnya. Aku perlu mencari tahu mengapa rubah dan ular ini bersikap seperti ini padaku selama kembaliku, jadi aku bersikap keras dalam interogasiku. Jika kau tidak bicara sekarang, kepala ini akan. Baiklah, baiklah, aku akan bicara. Ular merah berkepala dua itu berbicara dengan tatapan ketakutan di matanya. Kau terasa seperti salah satu dari kami. Itulah sebabnya Tuan Hutan dan aku tidak melukaimu dengan parah tanpa alasan. Salah satu dari mereka? Mendengar ini, aku merasa aneh. Bagaimana bisa ular ini dan aku menjadi satu jenis? Tapi ular itu tampak berkata jujur. Setelah sejenak berpikir, aku mengambil sedikit racun ular darinya dan melepaskannya. Berbeda dengan rubah, yang selalu rakus mengejar lenganku. Ular itu bisa dianggap seorang gentleman, hanya mengambil sedikit darah dan kemudian meninggalkan kami sendirian. Mengingat rubah itu juga menganggapku sebagai jenisnya. Mungkin mereka menganggapku sebagai semacam iblis, bukan ular? Tapi mengapa? Mengapa aku tiba-tiba diperlakukan seperti iblis? Apa yang telah kulakukan? Terbungkus dalam pikiran aneh ini, aku kembali ke sekitar gua. Setelah itu, aku mulai menciptakan dan mengubah hukum dan mempersiapkan kedatangan para kultivator makhluk surgawi. 2 hari berlalu. Aku membentuk dan mengubah hukum dan berhasil mengaktifkan satu meridian spiritual dengan melafalkan kata-kata sejati bumi Sa, memasuki bintang penyulingan Ki-1. Begitu aku berhasil mengaktifkan bintang pemimpin bumi. Kilau. Wajah-wajah yang familiar turun dari langit lagi. Itu adalah Jin Byuk-ho, iblis hantu tulang putih, dan Tuan Chang-ho. Untungnya atau sayangnya, tidak ada yang berubah di sini. Tuan Chang-ho meregenerasi lengan Oh Hye-seo dengan mantra penyembuhan birunya. Ketiganya masing-masing menarik Jeon Myeong-hun, yang memiliki tubuh petir emas surgawi, Kang Min-hye, yang telah membangkitkan akar abadi transformasiin hantu, dan Oh Hyun-seok, yang memiliki tubuh suci unik ke sisi mereka. Ketika Jin Byuk-ho mulai memeriksa seluruh tubuhku dengan pemindai akar spiritual jahatnya yang unik. Ekspresi bingung muncul di wajah Jin Byuk-ho. Apa ini? Apakah kamu semacam iblis? Sekali lagi. Mengapa mereka memanggilku iblis? Apakah itu karena ukuran kesadaranku? Atau apakah para kultivator makhluk surgawi dapat melihat jiwa subjek mereka, mengungkapkan dunia mental unikku? Tapi Jin Byuk-ho, iblis hantu tulang putih, dan Tuan Chang-ho semua tanpa acuh tak acuh padaku dan meninggalkanku di dekat mereka. Kualitas yang menarik. Tapi meskipun kau hormat, aku sudah terbebani dengan tubuh suci unik. Aku akan memberimu rekomendasi ke klan Cheongmun. Tuan Chang-ho menggerakkan jarinya dan memberiku simbol rekomendasi klan Cheongmun. Aku dengan sopan menolak tawaran Tuan Chang-ho dan hati-hati bertanya kepada Jin Byuk-ho. Yang terhormat, aku selalu mengagumi reputasi sekte petir emas surgawi dan sangat mengagumi Yang Sujin dari sekte petir emas surgawi. Mungkinkah kau memberi aku anugerah untuk menyalin catatan dari nenek moyang Yang Sujin? Ketika aku menanyakannya dalam bahasa Shengzi, Jin Byuk-ho terkejut dan menjawab dalam bahasa yang sama. Untuk apa aku melakukan itu? Aku ingin menerima catatan Tuan Jin dan menyimpannya untuk generasi mendatang, agar banyak jiwa di alam bawah dapat memuji Tuan Jin dan sekte petir emas surgawi. Jin Byuk-ho tampak berpikir, lalu menjawab singkat. Tidak. Mengapa tidak? HMPH, jika aku bilang tidak, maka tidak. Kau terlalu banyak bicara. Tapi baiklah. Karena kau menunjukkan rasa hormat, jika kau benar-benar penasaran tentang sejarah kami, pergilah ke pegunungan besar di mana sekte petir emas surgawi dulu berada, khususnya puncak surga pecah.
Ada beberapa gua di sana dengan catatan sejarah yang disimpan. Jika kau menemukannya, seharusnya cukup detail dibandingkan dengan sejarah yang tersebar yang dikenal publik. Terima kasih banyak. Aku sujud di depan Jin Byuk-ho, dan dia tampak puas, meskipun berpura-pura tidak peduli. Kali ini, dia tidak menjatuhkan petir tanpa alasan. Syukurlah semuanya berjalan dengan baik. Mengenai Jin Byuk-ho dan iblis hantu tulang putih, selama kau tidak terlalu memprovokasi mereka, biasanya semuanya berjalan dengan baik. Hari berikutnya tiba. Aku kembali menanamkan pengetahuan yang telah kuberikan kepada Kim Yang-hun di kehidupan sebelumnya, termasuk catatan percobaan dan kesalahan yang dia tambahkan ke catatan melampaui jalan dan seni bela diri, sehari sebelumnya. Pengetahuan itu akan muncul dalam beberapa hari. Guntur, guntur, langit tertutup awan gelap. Sekarang, Raja Naga Laut akan datang untuk mengambil Oh Hye-seo. Aku berencana untuk mempercayakan Kim Yeon kepada Raja Naga Laut sekali lagi, mengirim Kim Yang-hun ke tempat lain, dan kemudian pergi setelah berlatih di Jalan Kenaikan selama sekitar 10 tahun. Guntur, guntur. Badai menyelimuti langit. Pada saat itu, aku melihat Raja Naga Laut, Seo Hweol, masuk ke gua dan memeriksa denyut nadi Oh Hye-seo. Kau adalah... Aku adalah Seo Hweol, Raja Naga Laut. Aku muncul karena penasaran karena gadis ini memanggil angin dan hujan. Tapi kau, makhluk fana. Kata-katanya terhenti saat matanya menatapku. Terkejut. Dia mengerutkan keningnya. Kau? Dia mendekat ke arahku. Menarik. Apakah kau mungkin seorang setengah manusia? Permisi? Apakah kau campuran manusia dan iblis? Kadang-kadang ada makhluk seperti itu. Kebingungan oleh pertanyaannya, aku menjawab dengan kosong. Tidak, aku bukan. Apakah kau merasakan aura iblis dalam diriku? Kemudian Seo Hweol bertanya dengan ekspresi bingung. Bukan setengah manusia? Lalu apa kau? Apakah kau bilang kau bukan iblis saat kau membawa inti iblis di dalam dirimu? Permisi? Inti iblis? Aku terkejut mendengar kata-kata yang tidak terduga ini. Demon Core? Apakah dia berbicara tentang inner core? Satu-satunya core yang relevan yang bisa Seo Hweol maksudkan adalah inner core, sejauh yang aku tahu. Kenapa kau menyebut ini Demon Core? Ini adalah... Saat aku mencoba menjelaskan inner core, aku merasa kehilangan kata-kata. Inner core adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para petarung tingkat tinggi seperti Kim Yang-hun dan aku, yang telah mencapai Ultimate Pinnacle. Di dunia di mana bahkan mereka yang berada di tahap Vive Energies Converging to the Origin dianggap jenius yang muncul hanya sekali dalam beberapa ratus tahun. Mungkin hanya ada dua petarung dalam sejarah seni bela diri yang telah mencapai Ultimate Pinnacle, Kim Yang-hun dan aku. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan inner core ini, yang hanya bisa diciptakan oleh petarung Ultimate Pinnacle? Setelah aku merenungkan, aku menyadari bahwa aku tidak cukup berpengetahuan untuk memahaminya. Aku akan sangat berterima kasih jika Raja Naga Laut bisa menjelaskan padaku apa itu Demon Core. Demon Core adalah esensi spiritual yang dibentuk oleh makhluk seperti aku, seekor beast demon yang terang. Pada saat yang sama, ini adalah katalis bagi iblis biasa dan binatang mistis untuk mulai mengolah setelah mendapatkan kecerdasan. Sementara manusia dilahirkan dengan kecerdasan, sebagian besar binatang hanya secara naluriah menyerap energi spiritual langit dan bumi sampai suatu hari energi ini membentuk sebuah core dalam tubuh mereka, yang menjadi Demon Core, secara bertahap memberikan mereka kecerdasan dan kemampuan untuk berlatih. Ras naga kami, di antara beberapa lainnya, dapat mewariskan Demon Core, sehingga kami memiliki kecerdasan sejak usia yang sangat muda. Sepertinya apa yang biasanya dikenal sebagai Demon Core terbentuk oleh iblis dan binatang mistis. Sekarang aku mengerti mengapa Seo Hweol menyebut inner core-ku sebagai Demon Core. Jika penggabungan energi spiritual langit dan bumi memberikan kecerdasan kepada iblis,
Maka demon cores mereka pada dasarnya adalah konsentrasi dari kecerdasan dan energi mereka sendiri. Inner coreku terbentuk dari pencampuran Gangki dengan sifat Dantian. Gangki, pada gilirannya, adalah konsentrasi lain dari keberadaanku sendiri. Semacam konsentrasi kecerdasan, bisa dibilang. Dengan kata lain, ini adalah evolusi konvergen. Meskipun berevolusi di bawah kondisi yang sepenuhnya berbeda dan dengan cara yang berbeda. Hasil akhirnya tampak mirip. Ini tampaknya juga terjadi pada inner coreku dan demon cores dari binatang iblis. Manusia, yang biasanya dilahirkan dengan kecerdasan, tidak bisa membentuk core kecerdasan terpisah, seperti demon core. Kau tidak melihat manusia memasukkan otak mereka ke dalam dantian untuk menggabungkannya. Biasanya, hanya iblis yang tercerahkan yang membentuk demon cores. Kadang-kadang, hibrida manusia dan iblis dapat membentuknya. Tapi kau membentuk demon core dan tetap tidak tahu bahwa kau adalah seorang hibrida? Raja Naga Laut, tampaknya salah memahami identitasku, terus bertanya padaku, berpikir aku adalah semacam hibrida manusia iblis. Aku penasaran hibrida macam apa kau, tapi sudah saatnya aku pergi. Aku harus menuju gerbang kenaikan. Setelah menanyakan beberapa hal padaku, Raja Naga Laut menggelengkan kepalanya seolah menyesal. Dia mendorong tubuh Kim Yang Hun ke dalam celah spasial dan, dipersuasi olehku, memutuskan untuk membawa manajer Kim Yeon juga. Dia kemudian memandangku. Tapi seorang hibrida manusia iblis, itu hampir yang pertama dalam 1000 tahun. Ini juga takdir. Ini adalah manual kultivasi binatang iblis. Salah satu metode kultivasi yang baik yang diwariskan dalam klan naga lautku. Bagaimana aku bisa mengungkapkan rasa terima kasihku? Dengan gemetar, aku mengambil buku yang dia berikan padaku. Buku itu terikat dalam kulit binatang dan memancarkan aura yang sejuk. Dan kemudian, aku minta maaf, tapi bisakah kau memberitahuku apa karakter-karakter ini? Itu adalah skrip iblis. Aku rasa kau, yang tidak tahu bahwa kau memiliki demon core atau jenis hibrida apa dirimu, tidak akan tahu skrip iblis juga. Lalu apa yang kau suruh aku lakukan? My vehicle transmit the knowledge of the demon script using a spell. Aku menatapnya dengan penuh harapan, tetapi Seo Huel menggelengkan kepala, menyadari tatapanku. Fenomena kesadaran manusia dan iblis cukup berbeda dalam frekuensi. Memaksa mentransmisikan pengetahuan biasanya mengakibatkan pikiran yang lebih lemah menjadi gila. Sayangnya, sepertinya kau harus belajar skrip iblis secara terpisah. Mari kita lihat. Jika kau pergi ke pulau kekacauan terakhir di Laut Angin Hitam, ada keturunanku, Seoran, yang berada di tahap akhir Key Building. Anak itu mahir dalam skrip manusia dan iblis. Jika kau menawarkan sesuatu sebagai imbalan, dia mungkin akan mengajarkanmu. Karena pengetahuanku tidak cukup luas, bagaimana jika aku ternyata bukan setengah manusia dan diserang? Apa yang kau bicarakan? Aku memberitahumu bahwa kau adalah hibrida manusia iblis. Kau bahkan telah mengkondensasi demon core, jadi iblis yang memiliki akal sehat tidak akan berani memperlakukanmu dengan sembarangan. Nah, aku harus pergi. Manual kultivasi itu adalah metode yang cukup baik untuk binatang iblis dan harus bermanfaat bagi seorang hibrida manusia iblis sepertimu. Setelah berkata demikian, Seo Huel mengangkat Kim Yeon dan Oh Hye Seo dan meninggalkan gua. Beberapa saat kemudian, aku melihat Seo Huel membelah awan gelap dan terbang pergi. Aku menundukkan kepala ke arah Raja Naga Laut yang pergi. Metode binatang iblis yang kau katakan. Tiba-tiba, aku merenungkan asal-usul seni bela diri. Sebagian besar melacak asal-usul seni bela diri ke metode kultivasi para kultivator. Metode energi internal dikatakan lahir dari kultivasi energi spiritual para kultivator. Namun, seni bela diri tidak hanya terdiri dari metode internal dan kultivasi energi. Teknik. Dari mana teknik yang digunakan petarung untuk menggerakkan tubuh mereka berasal? Gerakan binatang adalah asal dari banyak teknik seni bela diri. Dari loncatan harimau, lari kuda, kepakan lebah, kekokohan kura-kura.
Manusia meniru mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri untuk menyempurnakan seni bela diri mereka. Mereka menciptakan metode internal dengan meniru para kultivator dan teknik dengan meniru binatang. Teknik-teknik ini dan metode internal berpadu selama ribuan tahun untuk menjadi terintegrasi sepenuhnya dan menjadi seni bela diri saat ini. Dengan demikian, petarung menegaskan keberadaan mereka di dunia ini. Apakah Gangspere yang aku ciptakan adalah metode energi atau teknik? Itu bisa dilihat sebagai gumpalan energi atau kumpulan teknik. Mirip dengan yang dimiliki para kultivator, tetapi juga lahir dari gerakan binatang. Oleh karena itu, Inner Coreku memiliki sifat-sifat yang mirip dengan demon cores dari binatang iblis. Itu berarti, mungkin, dengan mempelajari metode binatang iblis, aku bisa menemukan tahap berikutnya dari seni bela diri. Metode para kultivator telah berevolusi selama ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu tahun. Metode binatang iblis kemungkinan memiliki sejarah yang serupa, meskipun tidak banyak yang diketahui. Tetapi seni bela diri, dibandingkan dengan mereka, memiliki sejarah yang jauh lebih pendek, bahkan dalam kondisi terbaik. Itulah sebabnya seni bela diri lebih lemah, dan real mereka terbatas. Upaya terus-menerus Kim Yang Hun untuk membuka realm baru tidak sia-sia. Tanpa itu, seni bela diri tidak akan pernah mencapai realm baru. Jika aku belajar skrip iblis, menginterpretasi metode binatang iblis, dan memberitahu Kim Yang Hun, mungkin dia bisa melihat lebih jauh dengan lebih cepat. Aku memantapkan tekadku. Ya, pertama-tama aku akan memulihkan kultivasi kehidupan sebelumnya secepat mungkin di jalur kenaikan. Setelah itu, aku akan berangkat untuk mencari naga laut bernama Seoran yang tinggal di tempat yang disebut Pulau Kekacauan Terakhir di Laut Angin Hitam untuk belajar skrip iblis. Ini adalah tujuanku untuk kehidupan ini. Waktu yang dibutuhkan untuk pulih hingga 7 TH Star of Ki Refining jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan sebelumnya. Hanya sekitar 7 tahun. Hampir mendapatkan 1 bintang per tahun. Mengulangi proses memahami sebelum terobosan dari awal, pemahamanku tentang tahap-tahap semakin dalam, mempercepat pemulihanku. Kemudian, aku melakukan ritual 7 bintang lagi. Sebuah upacara untuk menerima energi surgawi dari langit. Kali ini, aku juga menyaksikan sesuatu yang akrab. Penolakan surgawi yang tak terhindarkan. Awan gelap menghalangi jalanku. Tapi aku hanya tersenyum dan mengangkat tangan. Boom! Sebuah ledakan cahaya dan lubang di langit. Cahaya bintang mengalir turun, memberikan energi surgawi padaku. Aku dengan lancar mencapai 8 TH Star of Ki Refining. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai 11 TH Star, 3 Talents, dari 8 TH Star of Ki Refining. Baru-baru ini, saat aku mencapai tahap 3 Talents, aku melihat perubahan lagi di Gangspere. Langit, bumi, manusia. Gangspere mengalami perubahan di tahap 3 bakat juga dalam kehidupan sebelumnya. Saat itu, perasaannya tidak jelas. Sekarang, aku agak memahaminya. Tentu saja, itu masih sulit untuk dijelaskan secara verbal. Berputar. Sepertinya mungkin untuk menginduksi perubahan dalam Gangspere. Bang. Gangspere terbagi menjadi 2. Sfer kiri menjadi bumi, sfer kanan menjadi langit. Dan aku, di antara kedua sfer tersebut, menjadi manusia. Dengan demikian, membuat langit dan bumi berputar di sekitarku. Berputar, berputar, berputar. Kedua Gangspere stabil saat mereka berputar di sekelilingku. Aku mengangkat kedua sfer di tanganku. Prinsip 3 bakat diterapkan, dan Gangspere terbagi. Mengapa itu? Mengapa prinsip 3 bakat diterapkan begitu sempurna pada Gangspere? Hembus, hembus. Aku mengangkat kedua Gangspere dengan satu tangan. Kedua sfer, yang mewakili langit dan bumi, berputar di sekitar satu sama lain dan akhirnya bergabung menjadi satu. Prinsip 3 bakat. Aku merenungkan prinsip 3 bakat dan mencoba membagi Gangspere lagi. Untuk saat ini,
Aku hanya bisa membagi gang sfera menjadi dua. Tanpa pencerahan yang tepat, kedua sfer akan menyatu kembali menjadi satu jika kekuatan dilepaskan. Aku mengamati gang sfera sejenak dan kemudian melanjutkan praktik rekor jalur melampaui dan seni bela diri. Sekitar setahun kemudian, aku berhasil menyelesaikan bintang ke-12 dan ke-13 dari Ki Refining. Kesatuan yin yang dan asal yang satu. Bam! Semua meridian spiritual menyatu menjadi satu, dan satu titik kekuatan spiritual berkumpul di dantian. Menyelesaikan bintang ke-14 dari Ki Refining, awan spiritual tak terhingga, memberikan kelayakan untuk mencoba Ki Building. Tahap awan spiritual tak terhingga lebih seperti jembatan antara Ki Refining dan Ki Building. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan asal yang satu dan mampu memasuki tahap ke-14, aku pada dasarnya telah mencapai batas Ki Refining. Akhirnya, setelah sekitar 11 tahun, aku telah sepenuhnya pulih ke-13 TH Star of Ki Refining. Retak. Dengan mengusap tangan, aku membentuk formasi di tanah tanpa gerakan atau mantra. Sekarang aku bisa segera menciptakan formasi sederhana. Yang tersisa adalah menyelesaikan 14 TH Star dan memasuki Ki Building. Memasuki Ki Building membutuhkan lebih banyak pemikiran. Dengan bakatku saat ini, itu mungkin tidak bisa dicapai bahkan dengan seumur hidup kerja keras. Oleh karena itu, seperti yang telah aku rencanakan sebelumnya, aku harus bertemu Seoran di Laut Angin Hitam untuk belajar skrip iblis. Dan mempelajari metode binatang iblis yang diberikan oleh Seo Hwel. Tahun ke-11 setelah kembali. Setelah mencapai Ki Refining 13 TH Star, aku melompat dari jalur kenaikan. Kini saatnya menjelajahi metode binatang iblis.